nama saya Ajeng Srihandayani. Saya dari kelompok 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemahaman Individu Tes yang diampu oleh Ibu M.A. Primaningrum Dian, M, SPSI, MPSI. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai tes kreativitas. Apakah kalian mengetahui apa itu tes kreativitas? Tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa kemampuan peserta didik, sikap, minat, maupun motivasi. Sedangkan, kreativitas merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan-gagasan baru dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Kreativitas merupakan potensi manusia yang dimiliki sejak lahir, kemudian berkembang menjadi kemampuan kreativitas yang berbeda kualitasnya sesuai dengan dialaminya. Jadi, kualitas kreativitas ini tergantung dengan pengalaman hidup masing-masing orang. Kemampuan orang untuk berpikir kreatif dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, misalnya mampu mengusulkan ide baru, mengajukan pertanyaan, berani bereksperimen, dan merencanakan strategi. Jadi, tes kreativitas adalah suatu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan kerincian dalam berpikir, serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah, dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, dan yang terakhir menyampaikan hasil-hasilnya. Tes kreativitas digunakan untuk apa ya? Nah, tujuan dari tes kreativitas ini adalah dasar pertimbangan untuk mengukur bakat kreatif anak, yaitu untuk tujuan pengayaan, remedial, bimbingan kejuruan, evaluasi pendidikan, dan untuk mengkaji kreativitas pada berbagai tahap kehidupan. Davis melihat 3 kegunaan utama untuk tes kreativitas, yaitu untuk tujuan identifikasi bakat kreatif, penelitian, serta untuk bimbingan dan konseling. Untuk memahami tes kreativitas, kita juga harus memahami konsep dasarnya. Konsep dasar kreativitas dengan pendekatan 4P, yaitu person, proses, produk, dan press. Yang pertama, person. Person merupakan kreativitas yang dilihat dan dites berdasarkan sifat-sifat kepribadiannya. Yang kedua, proses. Proses merupakan kreativitas yang dinilai dan dikembangkan proses dalam berkreasi. Yang ketiga, produk. Produk merupakan hasil yang dilakukan individu. Dan yang terakhir, press, merupakan pendorong yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Yang selanjutnya adalah aspek yang mempengaruhi tes kreativitas. Yang pertama, kelancaran. Kelancaran menjawab berhubungan dengan kemampuan menghasilkan banyak gagasan alternatif pemecahan masalah dalam waktu yang singkat. Unsur ini mengukur kemampuan menguraikan banyak alternatif pemecahan masalah. Oleh karenanya, kemampuan ini berhubungan dengan arus ide. Menurut Guth and Bravey tahun 1999, kelancaran adalah kemampuan menghasilkan banyak gagasan pemecahan masalah dalam waktu yang singkat. Yang kedua, keluasan. Keluasan adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesiapan mengubah arah atau memodifikasi informasi. Keluasan berhubungan dengan kemampuan mengubah dengan mudah pendekatan pemecahan masalah yang digunakan jika masalah atau kondisi baru membutuhkan pendekatan baru. Menurut Guth and Bravey tahun 1990, keluasan dapat mengubah dengan mudah pendekatan pemecahan masalah yang digunakan jika masalah atau kondisi baru membutuhkan pendekatan atau perspektif baru. Di samping itu, keluasan memungkinkan seseorang melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, keaslian. Keaslian membuat seseorang mampu mengajukan usulan yang tidak biasa atau unik.
dan mampu melakukan pemecahan masalah yang baru atau khusus. Dengan kata lain, jawaban original adalah jawaban yang jarang diberikan oleh anak-anak lain. Keaslian mengukur kemampuan peserta didik dalam membuat usulan yang tidak biasa atau unik. Menurut Winkel, jawaban mempunyai originalitas apabila sangat sedikit orang yang menghasilkan pikiran seperti itu. Yang keempat, penguraian atau elaborasi. Elaborasi adalah kemampuan untuk menguraikan suatu secara terperinci. Nomor 5. Perumusan kembali. Perumusan kembali adalah kemampuan untuk mengkaji atau menilik kembali suatu persoalan melalui cara dan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah lazim. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis pengukur kreativitas. Yang pertama, TCT-DP, Torrance Test of Creativity Thinking Drawing Production. Ini merupakan alat ukur kreativitas dalam bentuk gambar. Pada alat tes ini, responden diminta untuk menyelesaikan gambar yang tidak lengkap. Penilaiannya berdasarkan 9 dimensi, yaitu melengkapi, melanjutkan, unsur baru, hubungan yang dibuat dengan garis, hubungan yang dibuat berkaitan dengan tema, melintasi batas, perspektif, dan humor. Selanjutnya, Torrance Test of Creative Thinking atau TTCT. Ini merupakan tes yang mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah secara kreatif. TTCT terdiri dari 2 bagian, yaitu verbal dan figural. Ketiga, ada tes kreativitas figural atau TKF. TKF merupakan adaptasi dari circle test dari Torrance. Tes kreativitas figural, responden diminta membuat gambar dari lingkaran-lingkaran yang telah disediakan dalam waktu yang singkat. Biasanya hanya memerlukan 10 menit untuk menyelesaikan tes tersebut. Tes dapat diberikan pada kelompok. Tes kreativitas figural mengukur aspek fluensi, flexibility, elaborasi, dan originality. Misalnya nih, subjek dari pertanyaan, apa akibatnya jika manusia dapat terbang seperti burung? Nah, dari pertanyaan tersebut, subjek bisa memberikan jawaban sebanyak mungkin. Waktu yang diberikan dalam mengerjakan subtes ini adalah 4 menit setiap pertanyaan. Nah, sebenarnya alat ukur kreativitas yang sebelumnya saya jelaskan masih memiliki banyak keterbatasan. Beberapa peneliti mencatat bahwa skor fluensi dapat mempengaruhi originality. Nah, kita sudah sampai di penghujung video nih. Untuk teman-teman, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Sampai jumpa di lain hari. Bye!